bagus, lu bisa menghindari toxic dan poison cloud nyala bersamaan sehingga nyalanya masih at least masih sama lah, masih sama lamanya. Sementara Omen ya gak begitu viable poison cloud, ya paling dengan elevasi kayak lu bisa main atas turun ya oke lah Omen. Cuman Viper menurut gua it's a much better option sih. Cuman ya kita lihat aja. Fancy sih waktu lawan Global Esports gue nggak ngeliat mereka main bagus juga ya dengan line up seperti ini. Tapi di bawah 2 Jason. Apa? Emang Ya, waktu iya itu mereka sih. bawa Viper ya? Enggak, Lupa sih. sekarang ya makanya si Fancy bawa Viper. Oh iya benar, sekarang bawa Viper. Nah, Kemarin itu setahu gue mereka nggak bawa Viper. Apa itu Global Esports yang nggak bawa Viper ya? Gue lupa deh, gue lupa ingat. Jadi kita lihat aja nih, apakah bisa mereka ini melepas ini ya, berarti melepas slot duelis untuk seorang Viper. Sorry, berarti gua ralat. Ternyata kemarin dia juga bawa Viper. Berarti tanpa duelis ini masuk ke dalam setnya gimana ya? Oke, gua ralat kembali statement gua tadi. Sekarang pertanyaannya adalah gimana mereka bisa masuk ke dalam site toh tanpa seorang true duelist apalagi dari seorang Jet. Jadi kita lihat aja pistol round sudah dimulai Forsaken. Tentunya dengan signature agent ya. Langsung flash. Benkai dapetin 2 kill. Itu flash dari temannya sendiri, berarti dari Fancy. Justru membutakan diri sendiri, tapi Fancy somehow bisa menyamakan kedudukan pemain. Yes, I can mampu mendapatkan headshot karena Forsaken yang nyangkut tadi. Dan sekarang Jing harus melakukan clutch 1v2 situation. Sini, mampu mendapatkan ding. Dan sekarang Haizi low HP dan Jing. Oh my god, double kill untuk Jing. Dan well. 1-0. Langsung saja. Well. ya itu jawabannya udah oke sih sebenarnya dari Fancy gitu kan, kayak dia coba untuk kasih unexpected move gitu kan yang dilakukan nge-push. Cuman memang masalahnya Jing buset tuh tajam banget. Itu klasik loh. Dari jauh darah full bisa di-kill, cuman dia ketek sekali doang dari SIK. Dan wah ini Jing bener-bener lagi hot nih, lagi on fire nih son. Gua nggak ngerti lagi. Tapi kita lihat aja round kedua. Apa yang akan dilakukan oleh Fancy United Esports, karena Pepper Rex tentu memiliki senjata yang lebih superior. Meskipun Benkai masih dengan Ghost-nya, dan Forsaken memilih untuk menggunakan Marshall di attacker side. Dan coba ditutup terlebih dahulu dengan adanya Dark Cover. Dan Shock Dart kedua sudah dilempar, nggak connect ke siapapun. Pencarian informasi belum banyak yang didapatkan sekarang. Dan sudah ada toxic screen setup. Dan Forsaken masih menunggu backside-nya. Apakah akan ada yang melakukan jiggle pick? Tapi 0 point dikeluarkan. Tapi Maverick sempat dapetin killers terlebih dahulu. 2 kill bahkan Ezreal harus tumbang. Forsaken juga dapetin Haizi. Tapi di sini Mindfreak dengan triple kill-nya. Masih ada satu shorty Gimang dari Yes I Can. Tapi di run and gun supremacy. Kuat kill didapatkan oleh Mindfreak. Dan Mindfreak harusnya di round ini mungkin saja dia bisa untuk dapetin Viper speed-nya dengan ngambil ultimate orb dan nge-planting spike. Wow, ini gaspol sumpah, ini gak ada rem-remnya. Lihat ini setup gak ada. Toxic juga gak ada. Toxic sini gak dinaikin. Gak pakai line up yang gimana-gimana banget. Gas aja udah. Nggak pakai drone dulu. Nggak pakai drone dulu. Nggak. Apa itu drone, mending nembak ya kan. Langsung aja. Dan sekarang kita lihat lagi-lagi. Dia. Recon keluar, pop flashnya justru membutakan rekan sendiri kembali. Itu Kembali ya. Udah 2 kali membutakan teman. Jadi harus berhati-hati di sini Fancy untuk penggunaan flashnya. Sementara dari Peprex udah berhasil sampai ke arah kitchen di sini. Ada trademark. Iya. Mindfreak tahu, dia udah ngedengar dan dia bakal nge-hold angle ini selama mungkin aja. Udah fighter take down. Dan dari sini Mindfreak berhasil ngambil alih kitchen. Langsung mulai di press karena Forsaken udah mulai masuk ke dalam side juga. Tawan coba untuk mendapatkan klik tadi. Dan kita lihat di sini. Yes I Can mampu mendapatkan kill karena Forsaken. 3 lawan 5 sekarang. Terlihat sulit bagi Peprex seharusnya. Sementara Jing sebagai Sage duelis di sini, recon-nya mendapatkan first wave tapi tidak mendapatkan apapun. Benkai di sisi lain bakal ditumbangin 2 lawan 5. Mindfreak dapetin 1, Jing juga dapat 1 dan Jing mampu mendapatkan double kill. Heal langsung ganti senjata ke Vandal menjadi 2 lawan 2 dan 2 pemain datang dari arah Yellow dan bakal dihancurin wallnya sendiri. Jing mampu mendapatkan 1 kill lagi, 1 lawan 2 dan Mindfreak mampu mendapatkan Acerola. 2 lawan 5 berhasil dimenangkan oleh Peprex. What a play. Itu genius banget sih positioning dari Jing.
dia tenang banget, dia tahu oh ini di tap ya udah gue hancurin aja wallnya. Terus yang lagi ngedefuse tuh kayak nggak ada dosanya, tetap aja ngedefuse. Wah, Mbok ya respon dulu gitu loh. Ini loh, ini kayak terus gue gimana? Terus yang temennya malah wah ini udah itu unbelievable sih. 2 lawan 5 gue udah kira wah ini ente sih Peprex. Tapi ya Jing and Mindfreak Momentos sudah too strong. Dan Acerola dapetin 1 headshot, Forsaken langsung tershutdown. Tapi masih ada 4 pemain lainnya. Yap, dimana Davai udah berhasil dapetin BMV nambahkan Benkai. The Resurrection datang karena Forsaken 3 lawan 5. Karena hal yang baik, Shock Dart datang langsung, nggak berhasil connect. Coba cabut, tapi Killers harus tumbang. Bahkan Acerola juga harus tumbang. Jing udah nyampe Raptor, udah nyampe Defender Spawn, dan Davai mendapatkan yes I can. Wah, sumpah ini, waduh, gua nggak ngerti sih sama game ini sih. Speedrun bro. Speedrun boy, bener boy. Speedrun, ini lagi mau teori memecahkan rekor match tercepat kayaknya nih. Asli, cepet banget, gak bohong. Karena Peprex juga mainnya gak ngerem. Ketika Iko tuh mereka pede banget. Kalau musuhnya Iko mereka tak pede banget di Icebox ini. Beda sama Heaven yang mereka mungkin masih agak-agak ragu dikit deh. Di Icebox ini kalau musuhnya Iko nih gas. Kalau lagi buy mungkin mereka masih ya oke, masih ada setup dikit ya kan, nge-slow dikit. Tapi begitu dapet celah mereka nggak takut untuk memanfaatkan celah tersebut dan dibuka semakin lebar celahnya. Wah ini menurut gua bener-bener gila. Nah dulu lihat tuh kan Peprex kalau lagi full buy agak-agak pelan gitu. Tapi gantian mau diagresifin sekarang posisi dari Peprex, tapi Peprex aware. Jing udah ngeliat 1 pemain bakal coba di jiggle terlebih dahulu. Tapi di sini udah datang 1 pemain yaitu Maverick, tapi di 1 kita berhasil di trade balik dan Jing akan mundur sekarang dan akan reposition. Tapi Benkai dia udah dapetin A-side-nya karena memang gak ada yang berjaga. Dan lu lihat Davai enak banget ngeflanknya. 1 persatu mulai diabsenin, sisa 2 pemain dan 1 pemain lagi akan tumbang. Enggak rupanya karena Yes I Can berhasil dapetin kill, tapi Haizi tumbang. Sisa Yes I Can seorang diri saja yang harusnya akan melakukan saving karena udah nggak akan ada lagi celah untuk bisa melakukan retake dari Yes I Can Son. Ya ini udah sulit sih, no chance. 1 lawan 3, jarak jauh, waktu dikit. Headshot pula sama Benkai. 5-0 Fancy United masih tanpa balas. Ya Gitulah ya. Ini nggak kecek, nggak expect sama sekali. Awarenessnya mungkin agak sedikit miss ya dari Fancy. Dan kelihatan betapa kuatnya Peprex di Icebox. Makanya ini udah map trademark dari zaman dulu, dari 2021 bahkan sebelum Jing masuk. Ini udah map trademarknya Peprex menurut gue. Jadi padahal ini adalah salah satu map kuat dari Fancy juga. Jadi well itulah dia yang gue bilang, map pool kalau udah sempit susah juga. Kalau map terkuat lu adalah map yang lebih kuatnya Peprex susah juga kan. Dan Jing Sage di tangan, coba ngambil angle agresif di slow arah elbow-nya. Ini mix buy ya, half buy kayaknya dari Fancy dengan 2 rifle, 1 Spectre dan 2 Sheriff. Kalau misalkan kita lihat menahan dengan tempo yang lebih lambat karena mereka tahu 1 smoke udah kepake. Masih ada paranoia tapi jadi harus berhati-hati. Masih ada waktu 1 menit, mereka santai banget, trademarknya udah dijaga, udah ngejaga B-main. Dan nice banget kill dari Killers dan juga BMVZ. 3 lawan 5 sekarang. Kita lihat gak ada resurrection dan 1 persatu pemain dipretelin. Apa masa iya? Kena Thrifty adik-adik. 2 lawan 5 sekarang. Harusnya sih nggak mungkin sih. Ini 2 lawan 5 udah nggak mungkin dimenangin lagi sih. Kecuali Fancy yang membuat kesalahan yang fatal banget. Masa iya Forsaken on feed situation, dia megang spike, dia 79 HP, 15 peluru, posisi sulit, ini posisi sulit banget untuk nge-clutch. Ada 1 pemain dari arah backside, bakal kelihatan kah pundaknya di sini udah ketahuan. Sisa 12 peluru dari seorang Forsaken, ada 3 pemain yang harus dia waspadai. 1 pemain kelihatan palanya, dia bakal naik, dapat 1 headshot, 11 detik, gak ada waktu. Bahkan ketika kita udah tahu nggak akan bisa, tapi sama Forsaken masih bisa ngebuat space yang nggak masuk nalar rasanya. Wah ini itu tadi teori dua masa iya Thrifty sama masa iya 2 lawan 5 menang lagi gitu. Dan tadi hampir loh dibikin deg-degan kita, dimana Forsaken
bisa nyisain 2 pemain itu, makanya bisa di-kill tuh 3 peluru tuh cukup harusnya buat ngebunuh BMVZ. Dan ya untungnya BMVZ bisa dapetin kill. Dan finally Fancy United Esports berhasil memecahkan telur, tapi ekonomi Pepperx sudah terlalu strong, udah nggak bisa diganggu gugat, dan udah ada Viper Speed yang dibuka di arah B. Dan kali ini Pepperx sepertinya akan tertahan sedikit, tapi seperti biasa dari Mindfreak, lagi menyala kakak Vandal Jumawa disemok dulu dari trademarknya, dan ada Oldron coba mencari di mana kah Viper ini berada, dan oh my god, BMVZ masih bisa mendapatkan Mindfreak. Mindfreak harus tumbang, memang Vandal kesombongan. Nah, Itu nice flick banget sih. Dan itu sebenarnya udah nice play dari Mindfreak dengan dia nge-smoke trademarknya, mencoba untuk make a play. Tapi ya kalau udah di flick gitu, lu udah nggak bisa ngapa-ngapain sih. Udah nggak bisa. Ya udah lo udah ente lah intinya. Ya udah ente. Forsaken dengan operatornya akan coba ngisi arah tube, tapi nggak akan ada siapapun di sana karena di BMVZ udah rotate. Dan Esrola dia bermain cukup jauh, tapi ke expect posisinya dan berhasil disiapkan oleh Davai. Dan yang di pipe pun nggak ready sama posisi Jing, tapi untungnya masih ada Haizi yang berhasil dapetin trade kill-nya. Bakal coba dikejar, Forsaken tahu-tahu udah nyampe screen. Bagaimana caranya karena BMVZ juga ikutan ke shutdown. Sisa satu pemainnya itu Yes I Can, Yes You Can try hard, tapi Forsaken berhasil tumbangkan. Masih miss dari Blastorm, tapi Davai sudah ready dengan Tour de Force ya di arah belakang dan berhasil menumbangkan Yes I Can. Gua nggak tahu gimana caranya Forsaken tahu-tahu udah di dalam screen. Gila sih. Gue juga kaget, gue lagi lihat nih di minimap. Dia nge-dash boy. Dia nge-dash, nge-smoke, double smoke, terus dia masuk screen langsung. Terus ya udah. Udah. Ya ini adalah keserakahan momen pengen dapetin. Cuman ya itu di momen itu harusnya udah nggak bisa diputer sih sama Fancy. TTE tahu-tahu 6-1. Kalau misalkan kita lihat di sini Fancy, mereka lagi-lagi half buy mereka nggak pernah begitu solid ya, karena ekonomi mereka udah kentang banget, kena tanggung terus. Dan dari Yes I Can langsung Poison Cloud, dan ada satu celah di sini di smoke, membangun persepsi kalau ada pemain yang crossing. Sekarang makin galau harusnya pemain-pemain dari Fancy. Toxic screen-nya bakal dibiarin turun, jadi ini main waktu di sini. Pepperx bangun persepsi kalau mereka balik, masalahnya nggak bisa karena dari arah A-nya itu Acerola udah nge-push dalam banget. Jadi ini mau nggak mau udah full commit. Jadi call yang bagus banget dari Fancy untuk langsung rotate 2 pemain ke arah Snowman. Kita lihat aja apakah bisa di sini. Langsung crossing lagi, toxic screen dinaikin, masuk ke dalam side. Ini bakal retake cepet sih harusnya. Iya. Kecuali Pepperx bikin daya gedor langsung ngambil bola ke arah Snowman, yang menurut gua bakal jadi keputusan yang buruk karena udah ada 2 pemain di sana. Tapi tentunya mereka nggak tahu akan hal ini. Lihat mereka main kontak loh, no information whatsoever. Main lama banget. Apa yang ditunggu oleh Pepperx di sini? 28 detik dan di swing. Oh, what a swing by Forsaken. Mengejutkan BMVZ. Contact play. Gimana nggak kaget kalau lu digituin boy? Dan langsung di swing lagi sama Forsaken. Minang swing, lanang minang swang, minang swing, lanang minang swang. Buset. Mindfreak double kill. Digas Forsaken. Ya ampun. Oh my god. Unreal. Totally unreal. Basically itu 1 menit mereka nggak ngapa-ngapain. Cuman nahan aja. Naikin, turun, naik, turun. Nggak pakai toxic screen. Nggak pakai recon. Bahkan ya nggak pakai toxic screen. Di swing coy. Orang pakai Tour de Force loh, di swing. Menang pula. Sawadika, ya. Tuh dikasih minang swing lah, minang swang tuh tadi, buset. Buset. Wah, ngerti lagi sih. Sumpah nggak paham lagi gue. Kayak bener-bener 1 menit gak ngapa-ngapain. Itu definisi kalau di YouTube tuh ada 3 jam gak ngapa-ngapain. Ini ada 1 menit gak ngapa-ngapain tadi dari Pepperx teman-teman. Dan masih di spot yang sama, Esrola. Akankah ter-expect, akankah dicek sama Jing yang masih aware di arah belt heaven-nya tuh. Wih, kok kayak seakan-akan kayak ada orang. Bermain agresif dari Fancy United Esports. Dan Mindfreak masih berjaga di arah dekat, akan coba untuk nge-pick 2 pemain di arah belt, tapi Jing sudah menumbangkan Haixi bersama dengan Davai. Davai lebih tepatnya, tapi Mindfreak juga berhasil numbangin Esrola. 3 pemain cepat, dan Forsaken ada di arah yellow, numbangin Yes I Can. How do you guys can stop this guys? Tapi Forsaken. Gimana jelasin Son? Tolong jelasin game ini Son, tolong Son.
Iya. Bro, ini ya gimana? Ini udah kalau Forsaken udah nge-swing headshot, Mindfreak juga lagi on fire banget. Positioningnya kena terus. Ya. Enemy remaining. Lu lihat noh. Nah, Ca. Gimana cuy? Udah ini Peprex udah stomping sih. Asli mereka main tuh kayak straightforward sebenarnya tuh. Enggak macam-macam, tapi nembaknya kena. Jadi enggak ya, udah nih Davai. Nyelip dia. Enriconnya nggak dapetin Davai karena dia masuk ke poison cloud. Loh. Berarti ini punggung-punggungan ketemu dong. Loh, dicucuk. Ya ampun. Gagal nyucuk. Loh, Forsaken loncat dapet kill. Ronda apa ini, Lele? 2 lawan 3 tiba-tiba kakak. Langsung saja bakal ngeplan di sini Mindfreak. Aduh, pusing. Planted. Aduh. Dan tiba-tiba saja Yes I Can dan BMVZ. Wow, 1v1 momen bakal ditinggal tentunya karena low di sini BNK. Jangan macem-macem, jangan takabur. Momen-momen seperti inilah biasanya manusia-manusia menjadi serakah dan dihukum oleh Yang Maha Kuasa. 2 lawan 3 harusnya sulit sih karena Forsaken udah megang posisi yang off udah kuat. Ya ampun. Ketahuan. Ya ampun. Gak gitu cuy. Dan 1 lawan 2 toh, masa iya? Nggak mungkin. No time juga sih. Kalaupun dia bisa nge-clash ini no time. Aduh, gua pusing. Ini baru kali ini saya pusing nge-cash ya guys. Bukan karena match-nya terlalu gimana, tapi gua nggak ngerti. Peprex bener-bener kata lu strike forward aja udah maju, nembak, maju, nembak. Nggak macem-macem dan hasil itu tadi cuma cucuk tapi kagak jadi. Tahu dibanting sama Davai. 1-9 Peprex. They're just too good. Too strong man. Ini there's no stopping the Mindfreak 13 kill, Davai 11, Forsaken 11. Apa yang bisa menghentikan mereka toh? Gue juga dengan line up kayak gini nggak bisa ngomong banyak untuk fans karena mereka nggak ada jet, mereka nggak bisa main yang gimana banget. Dan flash dari Killers dari tadi agak menyesatkan rekannya sendiri, BNK nyulik Yes I Can. Jadi nggak banyak set piece menurut gue dari Fancy yang bisa menyulitkan Peprex. Iya. Dan bahkan satu pemain sekarang udah hilang dari SI Ken di tangan antar Fury-nya BNK dan operator. Oke, ketahuan coba untuk di through the smoke, tapi jing sekali lagi langsung boosting wall, naik ke atas melihat lebih luas tentunya dan berhasil nge-shutdown dari Haizi. Davai juga berhasil dapetin Killers. Spike sudah terpasang, Mindfreak masih jaga di belakang. Oke, sisa BMVZ seorang diri yang megang sebuah operator. Ini adalah round ke 11 dong. Dan habis ini akan jadi last round dan BMVZ akan coba untuk nge-shutdown paling tidak 1 pemain dan berhasil. Apakah akan ada yang kedua? Akan coba untuk dicek lagi yang kedua, tapi oh no, dia di sandwich, dia dihimpit. Belakangmu akan ada Aaron Leonhard alias Mindfreak. Apakah akan ada Cucuk Gaming? Tapi enggak. Oke, Mindfreak memilih lewat jalur yellow. Dia nggak, kelihatan moncor senjatanya dan menjadi free headshot untuk Mindfreak. Trademarknya baru ke trigger. Trademarknya mengkhianati tuannya itu, Son. Iya bener. Ya, aku percaya akan trademark, ternyata trademarknya terlalu jauh. Dan asli, lu lihat Forsaken udah loncat-loncat. Terus dia kayak tailwindnya nggak mikir tau, udah kayak serot. Tuh, trademarknya tuh. Matinya pas. Lu lihat kan trademarknya kan? Trademarknya pecah pas sudah mati. Di posisi yang sama loh itu tuh. Si Aaron tuh, si Mindfreak paling gerak dikit doang. Asli. Wah itu bete banget sih. Itu kesel sih, sumpah gak bohong gue. Dan 1-10. Ya apa yang bisa dilakukan oleh Fancy? Lu lihat, ini mainnya udah maju-maju aja mereka. Mainnya udah coba agresif. Karena setup mereka nggak berhasil sama sekali, men. Iya. Gak ada hold yang bisa dilakukan gitu dari Fancy. Duelnya jarang menang gitu. Ya udah ketika hati-hati itu di headshot, awas. Masih coba untuk nge-pick lagi. Coba untuk cek pipe-nya kosong, screen-nya juga belum terlihat, tapi Davai akan coba untuk ngebuka badannya, tapi dia belum pasang rendezvous-nya. Akan bermain kontak drive pick aja dari Davai.
Sudah ada setup small lagi, pipe-nya kosong. Dan akan coba untuk ngisi arah elbow-nya. Dan Agi ada yang bertengger di atas tali, tapi BMVZ untungnya masih bisa memenangkan duel tersebut. Tapi Forsaken berhasil mendapatkan Esrola. Dan udah ada Tour de Force yang diaktifkan. Berdua dengan Blast Storm dari Forsaken. Tapi pemain-pemain dari Pepper Rex bergerak ke arah B-side yang memang sudah ditinggalkan. Dan nggak akan bisa lagi untuk di-delay spike plan tersebut karena Mind Freak dia udah ngisi arah mid, dia aware arah midnya, tapi di sini Forsaken berhasil di-delete oleh SIK, tapi Mind Freak udah nyampe orange. Nggak ada yang tahu bahwa Mind Freak udah di orange dan tentu nggak dicek karena Mind Freak sudah ready dengan crosshair placement-nya berhasil mendapatkan 2 kill. Viper Speed dibuka, miss the shot dari Haizi. Coba untuk dicek, flash-nya telat karena nggak sih, lebih tepatnya killers ya yang terlalu cepat. Dan lu lihat Mind Freak menahan seorang diri ke arah pemain-pemain dari Fancy United Esports. 1-11. Lil Jaka ini bos, 18 Jaka nih, kill bos. untuk Mind Freak. Lu lihat dia Viper Speed dari tadi nggak keluar, karena nggak perlu. Iya, Viper Speed gue udah nggak tahu tuh online dari kapan. Asli, nah dikeluarinnya di sini nggak tuh? Lihat orang apa yang ngeluarin Viper Speed di sini, bro? Buset, ini udah outclass itu. Ini out aim ya, outclass, bukan cuman out aim, mereka ke outplay, ke out aim, ke out segala-galanya dah. Jadi apa yang bisa di out dah tuh. apa yang bisa di out dah. Di outsource juga outsource. Nah, ini asli ini nggak Fancy seolah-olah tersesat dengan gameplaynya Peprex yang gimana bro, dia nge-swing nggak pakai apa-apa aja menang aim. Jadi Fancy terkaget-kaget, terheran-heran ini, kayak kok waktu play in nggak kayak gini ya musuhnya ya. pas masuk playoff loh kok gini ya musuhnya, nembaknya kok begini ya guys ya. Jadi ini sayang banget sih. Fancy jelas mereka terkejut dengan daya gedor yang dimiliki oleh Peprex yang it's just too strong, nggak bisa ke hold sama sekali. Kita lihat di attacker apa yang bisa mereka lakukan tanpa jet toh. Nah itu. Aduh. Tanpa jet, tanpa race, intinya lu nggak punya entry fragger di sana. Iya kayak oke, lu Kayo bisa dialih fungsiin jadi duelist, tapi yang dibutuhkan dari jet di map Icebox ini adalah dash-nya itu, tailwind-nya itu untuk buka space, memanfaatkan utility dari Viper, dari Recon-nya Sova. Sementara kalau masalahnya Icebox ini rumitnya itu space-nya tuh jauh kan. Oke, Recon pecah. Oke, Vipers udah dapet nih toxic screen-nya. Flash-nya oke kena. Tapi kalau pemain-pemain yang defend udah bisa ngerespon, bisa reposition, utility itu jadi terkesan useless masalahnya. Dan mereka cuma punya kesempatan 2 kali untuk melakukan comeback di map ini. Jadi ya kita lihat aja di second half. Nah, let's see. Pistol round yang sangat krusial bagi Fancy United Esports. Karena kalau mereka kalah di sini, apalagi kalau nggak ngeplan spike-nya, force by the next match, di match point-nya Peprex tuh udah kurang sih harusnya nanti dari Fancy. Jadi paling nggak misi mereka adalah menangin pistol. Kalaupun mereka kalah pistol, paling enggak mereka ngeplan lah biar nextnya bisa beli Spectre untuk adu force buy melawan Peprex. Tapi Sheriff dari Forsaken masih miss the shot. Oke, kelihatan lagi masih miss. Oke, Esrola tahu-tahu udah kena tag hingga low HP. Gak ada healer dari Fancy United Esports dan udah ada Oldrom untuk melakukan pengusiran, tapi coba untuk dihancurin sama Forsaken karena Jing belum ke spot posisinya. Gua nggak tahu apakah ke spot atau tidak posisi dari Jing, tapi dari Fancy United Esports gak mau gerak ke arah B karena masih sulit untuk ditembus dan mereka coba untuk walking ke arah E. Mereka cuma bisa main walking karena mereka nggak punya duelist, nggak punya entry fragger. Mereka mau main gerasa kerusuk pun sulit dan mereka masih standby berlima. Dan udah naik ke atas pipe, Recon sudah keluar dan akan coba dinaikkan kali ini. Oh enggak, dikeluarin dari snakebite-nya. Terkena Recon dari Forsaken tapi dia masuk nge-swing, dapetin 1 kill, berhasil ditret oleh Killers. Dan Benkai bermain di balik smoke, Jing pun berhasil ditret sekarang dan Benkai akan nge-swing, berhasil dapetin 1 kill. Yang ngeplan masih bisa bertahan yaitu Killers dan Killers harus sumber tangan Mind Freak. 1v1 situation, masih ada BMVZ sekarang melawan Mind Freak, tapi waktu udah nggak banyak. Elbow-nya nggak dicek bersih, tapi BMVZ masih memenangkan duel tersebut dan Fancy masih memiliki nafas paling tidak untuk coba mengejar meskipun sulit. Wah, kita lihat kefrustasian di wajah seorang Mind Freak ya tadi. Dia tahu
Itu harusnya udah easy kill, free kill, Iya. udah easy match point untuk Pepper X, tapi tiba-tiba aja. Lihat ini BNK juga terkesan terburu-buru ini ketika mereka udah over PD sih dan kepanis ya. Untungnya si Killers bisa step up tadi dan Mind Freak tadi sebenarnya dia udah tinggal buang waktu. Dia udah di angle yang benar, udah naikin toxic screen dengan sangat cerdas. Tapi ya sayangnya whiff di waktu yang salah. Tapi kita lihat aja, lu dibelepuk langsung hilang Forsaken di ronde kedua second half kali ini. So far so good untuk Fancy di second half. Karena jelas ini yang mereka harus lakukan untuk bisa comeback ngelawan Peprex. Dan harus kita ingat, Peprex juga paling sering kena comeback di map Icebox. Jadi map belum usai untuk Fancy, tapi mereka harus konsisten. Dan mental mereka harus segera dibangun kembali mulai dari sekarang. Ya, karena di sini memang posisi dari Peprex lagi melakukan eco. Sebenarnya ujian terberatnya adalah next round sebenarnya bagi Fancy. Tapi di sini mereka tentu nggak akan mau membiarkan round ini mahal. Dan gua nggak tahu sih apakah Fancy akan bermain bonus round di next round atau tidak karena Peprex sudah di angka 11 dan Davai sudah melihat ada satu pemain crossing dan dicuekin dulu karena angle yang nggak tepat untuk melakukan pick, naik ke atas rope dan sudah terlihat dan masih bisa shot dari Davai, tapi yes I can yang berhasil mendapatkan kill tersebut. Spike sudah berhasil terpasang, masih ada Mind Freak yang mendapatkan killers, coba untuk di heal. Dan ini dari Peprex cuma coba untuk nge-shutdown satu persatu pemain-pemain dari Fancy United Esports dan oke. Cuma bisa nge-tag badan doang, nggak berhasil dapetin headshotnya dari Jing dan Esrola. Dia ngecek rafter, tapi di belakangnya ada Mind Freak yang berhasil dapetin satu kill lagi. Ke arah Fancy United Esports, ada Recon yang harus di-dodge terlebih dahulu, toxic screen dinyalakan. Dan ada Poison Cloud yang dibalas oleh Yes I Can, bersembunyi di balik Poison Cloud. Darahnya terus berkurang, tapi benar-benar menunggu. Mind Freak ini nunggu banget pemain-pemain Fancy tuh exit ke arah dia, tapi nggak ada yang mengarah ke dia sama sekali. Coba dicari, woi mau kemana? Jangan kabur kalian semua. Coba di run and gun dan gagal dapetin satu kill, tapi Haizi tumbang di tangan Spike. Oke, kok Haizi masih bisa mati di situ? Kayaknya ketahan deh sama Mind Freak deh. Dia karena di tengah jalan mau nggak mau harus nungguin, terus ternyata dia mati sama Spike juga. Jadi economical damage itu total 3 pemain loh tumbang. Jadi lumayan sebenarnya untuk Peprex, tapi Fancy jelas ekonomi mereka masih pegang. Peprex akan bisa buy di ronde kali ini tentunya. Langsung saja, misalkan kita lihat masih default cara saya dengan relatif sangat cepat loh ini kontrolnya dan langsung TP. Sebenarnya bisa nge-walk sih. Iya itu sih. Cuman kita lihat mereka akan menahan dari arah belt. Mind Freak menahan dari arah GNA di sini, harusnya kena recon tapi mungkin akan dihancurin sama Jing. Biar Mind Freak bisa tetap main di off position. Oh enggak. Tentu tidak ada yang ngancurin, kena 0 point, kena snake bite, ya ampun. Disiksa tadi Mind Freak dan Jing pun diswing oleh Acerola. Ada BNK yang senjatanya kelihatan. BNK udah ditembak lumayan lama tapi nggak ada respon sama sekali tadi. Dan di sini Davai mampu dapetin satu, tersisa Davai seorang diri 4-11. Masa iya? Ya. Masa iya. Wah, 4-11 nih. mulai nih. Mulai. Ini kasihan. Lu lihat Mind Freak. Iya. Di paranoia, di recon, di snake bite. Semua utility itu untuk cuman buat ngematiin Mind Freak loh. Buset bro. Padahal belum tentu ada orang di situ toh. Iya. Kunci masalahnya sih menurut gua nanti di round ke-17. Dimana Peprex ketika full buy, nah itu adalah PR lagi yang harus dikerjakan sama Fancy. Dan sebenarnya sih di round ini pun mereka nggak boleh sampai melakukan blunder-blunder mantap ya. Gak lucu soalnya kalau kena match point thrifty dari Fancy yang coba untuk membangun momentum, membangun mental mereka. Kita lihat aja di sini. Kalau menang thrifty di sini sih gacor sih. Cuman kita lihat aja. Recon, udah di-pick, langsung di-swing tentu sama Haizi. Jing pun nggak kena, Davai di sisi lain yang mampu mendapatkan Haizi. 3 lawan 4 harusnya nggak banyak sih yang bisa dilakukan oleh Peprex. Ronde mudah harusnya bagi Fancy. Yes, I Can dia udah punya Viper Speed, jadi next round mungkin akan menjadi penentu. Karena harusnya mereka bisa masuk ke dalam side, Viper Speed keluar, post plan bakal lebih kuat untuk Fancy. Sementara Peprex
Mereka mulai kelihatan crumbling di sini, agak berbahaya tentunya, dan Killers miss the shot. Davai masih bisa cabut. Dan kalau misalkan kita lihat bakal, ini Garage hati sih, dan Davai langsung ditumbangin. Dan harusnya ini ronde jatuh ke tangan Fancy lagi. Killers dengan satu headshot yang bagus ke arah Davai. 4 lawan 2, apa yang bisa dilakukan oleh Mindfreak dan Benkai dengan 2 senjata minimalis seperti ini? Poison Cloud dibuka dan gak ada alasan bagi Fancy untuk takut. Mereka udah unggul senjata, unggul jumlah pemain, unggul map control, unggul segala-galanya, dan harusnya ini auto 5-11. Next round yang bakal menjadi ronde yang super menarik. Kalau Fancy bisa menang next round, wah, gue mulai percaya sih. Kalau misalkan next round Fancy menang, gue percaya sih Peprex bisa aja kecolongan lebih banyak lagi. Ya, but let's see ya apa yang akan dilakukan dari Peprex. Ya ini udah tentu sih, ini udah confirm harusnya. Nah, lu lihat tuh Rico-nya aja udah sedikit mengsong tadi ya dari Benkai dan berhasil di-delete. Dan oke, BMVZ yang berhasil dapetin 2 kill sisanya menjadi 5-11. Tapi ujian dari Fancy adalah di round ini. Round full buy dari Peprex dan hasil tactical timeout-nya sebenarnya sih Son yang perlu kita notice. Dimana tactical timeout seperti apa yang akan dijalankan dari Peprex, karena so far menurut gue Peprex belum melakukan satu agresif move atau jemput bola gamingnya di defender side. Mereka tetap main holding, mereka tetap main ya sebagaimana harusnya defender bermain. Dan kita akan lihat eksekusi seperti apa yang akan dilakukan oleh Peprex. Kalau gue lihat dari pergerakannya sih kayaknya akan ada coba untuk agresif ke pipes ya dari Forsaken. Dan kan bener kan bermain agresif 4 pemain di arah E, tapi nggak ada siapapun di sana. Karena pemain-pemain dari Fancy bergerak ke arah B. Aaron alias Mindfreak sudah memberikan informasi itu dan membuat pemain-pemain dari Peprex itu melakukan rotasi sekarang. Ultimate Orb sudah diamankan. Haizi harus ngeplan jikalau dia ingin mempunyai Hunter's Fury untuk melakukan postman, tapi masih ada delay dari Toxic Screen dan udah ada 3 pemain di arah B, di mana Jing ada di backside dan juga Mindfreak di orange, dan satu pemainnya itu Forsaken yang akan melakukan first contact dengan operatornya dari arah Snowman. Sementara itu dari pemain-pemain Fancy belum melakukan pergerakan yang signifikan. Sudah ada delay lagi yang dilakukan dengan adanya Poison Cloud Snakebite. Gak bisa masuk. Jing berhasil dapetin Esrola. Terkena tag recon dari Forsaken. Dia harus mundur terlebih dahulu. Maka coba di-push dari Snowman-nya. Dan coba untuk nge-pick lagi. Kena tag dari Yes I Can through the smoke. Garunya dan low, dan bahkan Jing berhasil menumbangkan Yes I Can. 0 komen dibuka, 3 lawan 5 sekarang posisi dari Fancy. Coba tapping spike, dan bahkan Jing lu lihat diabseni 1 per 1 sama Jing. Gak dikasih nafas, flawless buat Peprex. Sakit banget. Dan itu respon yang bagus banget ya, karena sekarang dibandingin ronde sebelumnya di mana mereka lebih lebih terbuka mainnya, lebih in your face. Di sini mereka lebih tarik ke belakang. Kita lihat gimana justru Jing manfaatin smoke dari Acerola yang justru menjadi senjata makan tuan. Dan sulitnya dari Fancy adalah lagi-lagi nggak ada Jet, nggak ada Sage. Gimana caranya mereka bisa nutup angle dari Jing ini? Smoke aja nggak cukup. Apalagi smoke-nya kayak tadi yang one way, tapi nggak ada yang manfaatin one way itu, justru ya dikosongin. Dan kita lihat di sini Grim Wall karena ngeboost out Forsaken. Wah, flash dari Killers bagus banget. Acerola dan BMVZ masing-masing mendapatkan 1 kill. Benkai mencoba untuk nge-salvage situasi yang sudah terlanjur buruk. Forsaken ganti ke Vandal dan bakal nge-swing. Acerola yang akan mampu mendapatkan kill tersebut. Eksekusi cepat dari Fancy mengejutkan Peprex. Operator dari Forsaken pun tidak berguna. Ekonomi masih berada di sisi mereka, tapi jelas ronde kali ini mereka nggak bisa menangin pertandingan. Mereka mau nggak mau harus bersabar dan menunggu ronde selanjutnya. Fancy masih bertahan. Pertandingan masih belum usai. 6-12. Perlahan tapi pasti. 6 angka berturut-turut sekarang yang mereka butuhkan untuk membawa kita ke overtime. 6 round bagi Fancy, tapi Peprex di sini masih bisa full buy harusnya, karena emang di round sebelumnya mereka flawless ya, nggak ada yang tumbang sama sekali, jadi cuma beli armor sama utility doang. Jadi harusnya mereka masih bisa melakukan full buy untuk round kita yang ke-19, dan ini round penentuan juga sih. Kalau Fancy bisa dapetin angka lagi di sini jadi 7-12, next round Peprex akan eco, mungkin bisa aja 8-12. Kayak Peprex pelan-pelan bisa mulai dikejar demi mendapatkan overtime, tapi masalahnya 6 round yang diperlukan, dan bahkan sudah ada Viper Speed sama Tour de Force yang diaktifkan. Kelihatan lagi jadi Arjuna dari Haizi di arena Nes. Berhasil
masih di shutdown oleh Davai. Spike-nya drop. Udah ada Oldron juga nge-tag ke posisi dari Astrola. Tapi masih bisa escape dengan Shrouded Step. Spike-nya kayaknya masih dapat info kalau masih di situ deh. Karena Davai belum melihat pergerakan sama sekali. Ngeri banget. Gue malah lebih ngeri ke BMVZ-nya sebenarnya. Dengan angle yang begitu tipis. Tapi Forsaken sudah melihat ada dua pemain di arah belakang. Dan akan coba memberikan presence saja. Dan membuat pemain-pemain dari Fancy itu mundur. Mereka semuanya mundur. Mencari Forsaken yang berjaga dekat. Dan Forsaken akan mengulur hal tersebut. Masih bermain di arah Bilong, di arah Green. Tapi Fancy bermain dari arah Tube. Masuk ke arah Kitchen sepertinya yang menjadi sasaran utama dari Fancy United Esport. Dan Jing akan berjaga di arah Orange. Masih ada trademark tentunya yang sudah berhasil dihancurkan dan udah pada aware. Di smoke, Jing gak bisa naik. Dia gak akan bisa nge-pick ke Kitchen karena jika dia nge-pick dia tentu akan di shutdown. Paranoia keluar dari Force akan berhasil dapetin BMVZ. Terkena Paranoia akan coba nge-pick. Sekarang masih ada Jing bantuan dilakukan. Tapi Esrola berhasil mendapatkan Jing dan Viper Speed pun dikeluarkan oleh Yes I Can untuk nge-plan di arah Kitchen. Ini adalah Viper Speed terbaik menurut gua di map Icebox di B-side karena Kitchen-nya benar-benar sudah diinvasi. Mind Freak coba untuk mencari tapi Snake Bite-nya mendapatkan Esrola dan lu lihat Forsaken tidak takut mati. Pasukan pemberaniku sebutnya tampan dan berani tapi dia berhasil di-shutdown. Tapi Yes I Can juga menumbangkan Mind Freak, menyisakan Davai seorang diri dan Yes I Can berhasil melakukan clutch 1v3 situation sehingga memperpanjang lagi nafas dari Fancy dan masa ia is coming up. Itu big blunder banget. Ini overconfidence yang berlebihan dari Peprex. Lu lihat buat apa mereka maju. Lu lihat satu-satu, one by one pemain-pemain Peprex. Ini major mistakes dari Peprex dan bisa aja kesalahan tadi membuat mereka kalah di map ini. Gua nggak ngelihat alasan sama sekali Forsaken harus loncat-loncat maju, abis itu gantian Mind Freak, abis itu gantian Davai. Mereka bisa barengan men, dan itu 3 lawan 1. Oke ada Viper Speed, oke waktu dikejar, tapi mereka tuh jaraknya deket sebenarnya. Tapi ya, well, nasi sudah menjadi bubur dan langsung saja Fancy ini kepedean mereka langsung motivasi moral langsung stonks. Sementara Peprex perlahan tapi pasti mulai crumbling. Apalagi setelah ronde yang sebenarnya mereka bisa ngunci angka dan lu lihat Fancy udah basically cosplay jadi Peprex sudah lari-lari aja ini mereka dan mereka dapetin kill. Peprex nggak bisa berbuat banyak dengan senjata yang lebih inferior ini. Dan 5 lawan 2, apa yang bisa mereka lakukan? Terlalu sulit sebenarnya dan ya coba untuk mencari-cari kill tapi sepertinya sedikit sulit dan sudah terlihat bahkan posisi dari dua pemain Peprex sisanya yang berada di arah belakang, di arah flank. Tapi lu lihat Killers enak banget one tap coba spray, coba dash tapi Forsaken tentu nggak aja, nggak akan bisa kemana-mana dan flawless 8-12 Fancy. Apakah the dream is real untuk melakukan comeback atas Peprex 11-1? Artinya udah mendapatkan 7 round dari Fancy, sementara Peprex baru dapetin 1 angka doang. Dan ini akan menjadi round yang sangat penting untuk kedua tim. Karena kalau Fancy menang di sini, ini bisa banget untuk dapetin double digit ke 10-12. Tapi kalau Peprex di sini menang, tentu saja ini akan menjadi close map bagi Peprex. Tapi Peprex tentu memiliki pressure sih menurut gua, memiliki pressure yang cukup berat sekarang karena posisi mereka yang lagi ketinggalan pelan coba dikejar. Oke, gua tarik lagi kata-kata gua karena Forsaken dia berhasil menjilat satu pemain secara cepat, terkena recon, dikasih wall dan Forsaken akan naik lagi di atas Forten dan nggak ke spot posisi Forsaken. 3 kill gak didapatkan tapi Yes I Can bersama dengan Haizi berhasil dapetin 1 kill juga, jadi 3 lawan 3. Dibalikin keadaannya, line up Shock Dart dari Benkai sudah dikeluarkan. Apakah Shock Dart ini akan mematikan? Tapi sepertinya cuma nge-tag sedikit doang. Belum bisa nge-plan dari Fancy. Tapi BMVZ berhasil dapetin 1 kill lagi, bahkan yang kedua masih ada Lava dapetin 2 kill. 1v1 situation. Oh my god, penentuan apakah Peprex akan close the map atau Fancy akan terus memperpanjang asanya. Coba untuk dicek backside-nya, belum dicek, backside kosong. Akan kembali coba untuk ngecek screen, gak ada siapapun. Dan apakah akan terkena timing, tapi oh my god, untungnya Haizi masih bisa crossing. Dan Haizi aware kalau si Benkai ini sebenarnya udah ada di sekitar side. Dan finally ketika udah dicek semuanya gak ada orang,
Dan Recon dikeluarkan ke arah screen, gak ngedetek siapapun, dan Spike sudah terpasang. Dan Davai, apakah dia bisa menebak jalur keluar? Sudah terlihat sekarang dari Haizi posisinya di sebelah kiri. Dan Haizi bisa memenangkan duel tersebut dan memperpanjang asa dari Fancy United Esports menjadi 9-12. Gila, itu dua pemain sama-sama overthink. Davai overthink, Haizi Haizi juga overthink. Tapi Davai tadi terlalu ragu-ragu. Ini pressure udah mengemakan pemain-pemain Peprex, man. Lihat, dan lagi-lagi ini emang selalu jadi pisau bermata dua ya. Agresivitas dari seorang Forsaken. Ketika dia udah cukup dapetin 2 kill, dia masih bisa menuduh dan ini. Wah, Davai. Bener-bener bad swing dan sekarang half buy. Bayangin, ini dari berapa itu? Dari 1-11. Dari 11-1 loh. Peprex sekarang menjadi 9-12. Fancy. Fighting spirit yang luar biasa dan Jing. Ini Peprex sudah main sendiri-sendiri. Disintegrated move. Dan ini tanda buruk bagi Peprex. Selalu Icebox. Mereka unggul di first half tapi second half-nya mereka lepas kendali. Terlalu free roll. Gak ada yang nge-stop mereka dari sebuah kesalahan-kesalahan yang bisa sebenarnya dikurang-kurangin. Dan Forsaken dengan Guardian di tangan, miss the first shot. Davai langsung cabut. Kalau misalkan kita lihat akan heavy towards side B. The Davai di sini masih menahan 10 detik menuju agar rendezvous-nya bisa ke refresh. 4 lawan 5 sekarang Haizi dengan Hunter Fury di tangan. Masih menahan 4 pemain dari era B main. Dan mereka sudah bersiap untuk melakukan setup. Itu dia 0 point. Mau nggak mau Davai pick dan miss the shot. Lagi-lagi Peprex. Mereka semua nembak, gak ada yang kena pala. Dan sementara sebaliknya Fancy nembak, pala semua yang kena. Dan fighting spirit yang luar biasa. Setup attacker yang begitu berjalan. Mindfreak memang mampu mendapatkan 1 kill. Jadi 4 lawan 3. Apakah bisa di-retake dengan senjata-senjata minimalis ini? Yang cenderung sulit. Haizi dapetin Forsaken. Terlalu sulit. 2 lawan 4. 10-12. Dan kita akan memasuki ronde yang akan menentukan. Not like this. Not like this. Not like this. Not like this. No way! Oh my god! Not like this, lad. Not like this. Oh my god. How can? Lu lihat pemainnya aja